Bayangkan, sebuah malam yang sunyi di pedesaan Tanah Pasundan. Suara gemuruh kendang dan alunan suling menembus kegelapan. Sebuah kain putih menyala di panggung, dan di belakangnya, sosok-sosok kayu mulai bergerak. Bukan sekadar boneka, tetapi makhluk hidup yang menangis, tertawa, dan bertempur. Ini bukan dongeng pengantar tidur semata. Ini adalah wayang golek warisan budaya Sunda yang telah hidup berabad-abad lamanya. Selamat datang kembali di channel Takta Sejarah. Kali ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan waktu yang sangat panjang dan mendalam. Kita akan membongkar sejarah, filosofi, dan evolusi dari wayang golek Sunda. Banyak dari kita mungkin pernah menontonnya, tahu tokoh Cepot atau Dawala. Tapi tahukah Anda bagaimana kayu mati bisa berubah menjadi seni hidup yang begitu dikagumi dunia? Mari kita telusuri jejak sang dalang dari era kerajaan Hindu-Buddha, masuknya pengaruh Islam hingga transformasi modern di era digital. Mari kita mulai. Untuk memahami wayang golek, kita harus melihat ke belakang, jauh ke masa lalu. Sebelum golek atau bentuk tiga dimensi ini, ada akar wayang di Indonesia, khususnya di tanah Jawa dan Sunda, bermula dari wayang kulit purwa yang bercerita tentang epik Ramayana dan Mahabharata adalah induk dari segala jenis wayang. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-10, dibuktikan dengan prasasti dan relief di candi-candi. Namun, masyarakat Sunda memiliki identitasnya sendiri. Para sejarawan memiliki banyak teori tentang mengapa muncul wayang golek. Salah satu teori yang kuat adalah perubahan fungsi ritual. Jika wayang kulit identik dengan upacara keagamaan Hindu-Buddha yang sakral, wayang golek tumbuh sebagai bentuk hiburan rakyat yang lebih fleksibel. Kata golek dalam bahasa Sunda berarti menemukan atau mencari. Namun, secara istilah, golek mengacu pada bentuk benda tiga dimensi atau bulat. Ada pendapat bahwa wayang golek terpengaruh oleh kesenian boneka dari Tiongkok atau Eropa yang masuk melalui para pedagang. Namun oleh tenggen-tenggen emas seniman Sunda, ia bertransformasi total menjadi sesuatu yang sangat otentik. Berbeda dengan wayang kulit yang berupa bayangan, wayang golek itu nyata. Ia berdiri tegak, ia bisa berputar. Ini memungkinkan para dalang Sunda untuk bereksperimen dengan gerak tari yang lebih luas dan ekspresi wajah yang lebih detail. Titik balik besar dalam sejarah wayang golek Sunda terjadi ketika masuknya Islam ke Nusantara. Seperti yang kita tahu, ajaran Hindu-Buddha yang banyak menggunakan patung atau dewa-dewa kadang dianggap bertentangan dengan ajaran Tauhid Islam yang melarang penyembahan berhala. Disinilah peran para wali, khususnya Sunan Kalijaga yang sangat legendaris. Dalam upaya menyebarkan Islam, beliau tidak memusnahkan budaya wayang, melainkan mengakulturisasikannya. Di tanah Jawa, lahir wayang kulit dengan serita-serita yang diislami. Namun di tanah Pasundan, lahirlah inovasi berbeda. Wayang golek menak. Wayang golek menak mengambil cerita dari hikayat Amir Hamzah, kisah kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Tokohnya bernama Wong Agung Jayengrana, yang merupakan simbol kebajikan dalam Islam. Ciri khas wayang golek menak adalah bentuknya yang ramping, mata yang melotot tajam, kumis yang bergaya kumis Turki, dan jambul di atas kepala. Ini sangat berbeda dengan wayang golek purwa yang berwajah Jawa kuno. Ini adalah bukti nyata bagaimana orang Sunda mampu mencerna pengaruh budaya luar dalam. Hal ini budaya Islam dan Persia lalu mencetaknya menjadi kayu-kayu indah. Meskipun wayang golek menak berkembang pesat, cerita-cerita pewayangan klasik seperti Ramayana dan Mahabharata tidak hilang. Masyarakat Sunda tetap mencintai kisah para Pandawa dan Kurawa. Muncullah apa yang kita sebut sebagai wayang golek purwa. Di sini terjadi akulturasi yang menarik. Wajah para satria wayang golek purwa ini sebenarnya mengadopsi gaya wayang kulit, namun dibuat tiga dimensi. Namun, ada satu roh yang membuat wayang golek Sunda meledak popularitasnya hingga ke pelosok desa. Ia adalah penjaga budaya, penghibur sekaligus penasihat kebijaksanaan. Dialah tokoh Punakawan, khususnya Cepot, atau yang sering disebut Astra Jingga. Dalam wayang kulit, tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong mendominasi. Tapi dalam wayang golek Sunda, ada tokoh Cepot, Dawala, dan Gareng. Cepot, dengan hidung mancungnya, sifatnya yang nyeleneh, jujur, dan kadang sarkastik, menjadi representasi karakter orang Sunda. Nyaring tapi hatinya emas. Evolusi berikutnya terjadi pada struktur anatomi wayang. Pada awalnya, wayang golek kaku. Tangannya tidak bisa digerakkan banyak. Seiring waktu, para pembuat wayang
atau pahat menciptakan sistem sendi-sendi yang rumit. Kaki wayang dibuat lebih panjang agar tangan dalang leluasa mengayunkannya dengan gaya jaipongan khas Sunda. Kita tidak bisa bicara sejarah wayang golek tanpa menghormati para empu atau seniman pembuat wayang. Ini bukan sekadar kerajinan tangan, ini adalah pemberian nyawa. Bahan utamanya biasanya kayu albasiah atau lembut. Kayu ini dipilih karena ringan, namun cukup kuat untuk dipahat detail dan tahan lama dimainkan. Prosesnya dimulai dengan pasakatan atau pembentukan kasar. Kemudian ngukur basa, yaitu pengukiran detail wajah. Ini adalah tahap paling kritis. Seorang pengukir harus tahu karakternya. Gatotkaca harus terlihat berwibawa namun muda. Antareja harus terlihat garang. Sedangkan Cepot harus terlihat lucu namun misterius. Setelah ukiran selesai, wayang dicat menggunakan cat warna tahan lama, lalu dipasangi busana atau busana wayang. Busana ini penuh makna simbolik, motif batiknya, warnanya, hingga siger atau mahkotanya. Semua berbicara tentang status sosial dan sifat karakter tersebut. Di daerah tertentu seperti Tatar Ukur atau Cirebon, gaya lukisannya berbeda. Ada yang kalem, ada yang garang, atau liar. Ini menunjukkan kekayaan ragam estetika di tanah Sunda sendiri. Wayang golek mencapai masa keemasannya di abad ke-20, terutama pasca kemerdekaan. Muncullah nama-nama besar yang mengangkat derajat wayang golek dari hiburan kampung ke panggung, istana, dan pentas internasional. Siapa yang tidak mengenal Jetjep Supriyadi atau Asep Sunandar Sunaria? Asep Sunandar adalah sosok revolusioner. Ia mempopulerkan kembali Sabsunera, wayang golek cepak, yang dulunya hanya dianggap wayang ritual, menjadi tontonan yang sangat diminati berkat inovasi cerita dan efek panggung yang canggih pada masanya. Namun, kita tidak bisa menutup mata. Di era tahun 2000-an hingga kini, keberadaan wayang golek dihadapkan pada tantangan berat. Serbuan hiburan digital, ponsel pintar, dan perubahan gaya hidup membuat generasi muda semakin jarang menonton pagelaran wayang semalam suntuk. Durasi pertunjukan yang dulunya semalam, kini harus dipangkas menjadi 3 atau 4 jam. Bahkan, ada pertunjukan wayang golek kilat selama 1 jam. Isi ceritanya pun beradaptasi. Ada wayang golek kontemporer yang membahas isu-isu politik, korupsi, bahkan komedi layar lebar agar tetap relevan dengan penonton hari ini. Pertanyaannya, apakah ini menyimpang atau justru bentuk bertahan hidup? Sejarah wayang golek Sunda adalah sejarah adaptasi. Dari kayu, dari patung jadi media dakwah Islam, dari media dakwah jadi hiburan rakyat, dan kini dari hiburan tradisional, ia sedang berjuang menjadi konten budaya di era digital. UNESCO telah menetapkan wayang sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan tak benda, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penghargaan ini bukan sekadar piagam, tapi amanah. Kita mungkin tidak semua bisa menjadi dalang atau pengukir wayang, tapi kita semua adalah penjaga gerbang budaya ini. Caranya sederhana, mengenalnya, menghargainya, dan menceritakannya, agar kayu-kayu itu tak pernah mati, agar tawa Cepot dan wejangan Semar tetap bergaung di bumi Pasundan. Terima kasih sudah menyimak sejarah panjang wayang golek Sunda bersama saya. Jika Anda punya kenangan indah menonton wayang, atau ada dalang favorit keluarga Anda, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar budaya kita semakin dikenal luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.